PDIP yang berkuasa. Sudah hampir 10 tahun juga barang ini. Jadi hati-hati nih, ada silih bergantinya ini kira-kira. Kalau kita lihat sejarah ya, sejarah dari pasca reformasi, ya partai itu berkuasa paling maksimal 10 tahun, setelah itu udah berganti lagi. Nah, pertanyaan berikut, apakah ini bertahan sampai 15 tahun? Enggak, saya belum yakin tuh. Kita masih percaya kok itu. Kita akan menunjukkan nanti di tanggal 14 Februari. Kalau kita melihat soliditas yang ada di teman-teman luar biasa. Biasanya banteng itu makin dicolek, tanduknya makin tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Prodewa Adinda Fauzan, yang juga adalah mantan Ketua BEM UPI. Tahun berapa, Jan? 2018. Dan lebih khusus kepada Adinda Moderator, Adinda Bayu, yang baru selesai pensiun 2022. Dan lebih khusus yang saya hormati, saya hargai, saya cintai, saya banggakan adik-adik saya, junior-junior saya, ketua-ketua BEM atau pengurus BEM yang hadir pada hari ini. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Saya mengawali dengan satu percikan lama kita dalam generasi ke generasi, dalam perspektif bagaimana membangun kebersamaan dan kekompakan serta motivasi kita dalam memperjuangkan hak-hak kerakyatan lewat Tridharma Perguruan Tinggi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kurang kompak sebelah sini. Hidup mahasiswa! Itu baru paten. Kita kalau mau menerobos, mau melawan para pembelenggu yang menahan kebijakan untuk kebaikan rakyat, itu harus dengan totalitas. Tidak bisa setengah-setengah. Adik-adik semua, saya sedikit menceritakan sebelum saya masuk berbicara tentang substansi. Mahasiswa ini, terlepas kita adalah murid yang besar, yang membedakan kita dengan siswa lain adalah kita mempunyai hak independensi yang disebut dengan mimbar bebas. Mimbar bebas ini adalah sebuah ruang yang diperoleh oleh mahasiswa untuk menyampaikan apa saja yang menjadi pikirannya, yang dalam perspektif keyakinannya diyakini itu untuk kebaikan bangsa. Dan karena itu di dalam kampus tidak boleh ada polisi, tidak boleh ada tentara, yang ada menwa. Ya, karena kita mau kritik pemerintah, mau kritik apa-apa kalau dalam kampus nggak bisa kalau ada aparat. Makanya cukup ada menwa aja. Waktu dulu saya pimpin demo di kampus, nggak boleh ada polisi, jauh-jauh kau dari kampus. Nah, namun kemudian kita betul-betul menjadi agen perubahan sebagai gerakan moral. Nah, dalam konteks itu saya ingin menyampaikan bahwa puncak gerakan mahasiswa, kalau kita mau runut dari sejarah ke sejarah, yang pertama itulah Budi Utomo, 1908. Indonesia belum merdeka. Kemudian inilah cikal bakal lahirnya kemerdekaan Indonesia. Dia mengumpulkan beberapa anak-anak muda, tokoh-tokoh bangsa yang betul-betul mereka terdidik. Kemudian lahirlah Sumpah Pemuda. Mereka mendesain, memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yakini betul bahwa kalau kita tidak kompak nggak jalan barang ini. Sumpah Pemuda terjadi tahun 28. Itu juga dilokomotif oleh anak-anak muda. Tidak ada orang tua waktu itu. Namanya Sumpah Pemuda. Dari Aceh sampai Papua. Begitu 28 selesai, kemerdekaan harus debut. Ini saya mau ceritakan sedikit tentang bagaimana peran pemuda dan mahasiswa. Yang semuanya ini mereka adalah mahasiswa. Dulunya. 45 kita merdeka. Bung Karno waktu itu nggak mau memerdekakan bangsa pada saat itu. Karena dia pikir kebetulan saya bagian daripada itu. Jadi tahun 98 itu melahirkan dua konsensus besar. Kenapa waktu itu kita demo?
Kita mengatakan bahwa ini udah gak benar ini arah perjalanan bangsa. Ekonomi tidak merata. Itu saja. Yang jadi pejabat itu lagi. Tahun 98 itu. Dengan sistem penunjukan. Mana ada gubernur bupati dulu dipilih oleh rakyat? Nggak ada. Dipilih oleh DPR. Dan Golkar waktu itu bukan partai. Golongan karya. Partai itu cuma dua. PDIP dan P3. Golkar itu bukan partai Golkar di zaman Orde Baru. Dia adalah golongan karya. Penggabungan antara TNI, PNS, dan masyarakat sipil. Ormas. Saya waktu itu, dulu habis itu saya tahun 2000-an saya jadi kader Golkar soalnya. Jadi ada hafal dikit gitu kan. Tapi bukan jabatan pengurus Golkar, jabatan yang dikasih. Direbut juga barang ini. Nggak ada dikasih-kasih. Rebut. Kalau nggak dikasih kita paksa. Itu kan ciri mahasiswa gitu kan. Nah apa yang ada saya mau sampaikan. Ada dua konsensus besar daripada reformasi. Demokrasi dan ekonomi. Itu dua konsensus besar. Demokrasi terlepas dari plus minusnya. Hari ini semua pejabat itu sudah berganti. Gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, presiden, semua dipilih secara langsung. Tidak ada ditunjuk-tunjuk. Tidak ada partai yang 10 tahun berkuasa penuh pasca reformasi, mana ada? Nggak ada. Setelah reformasi, Gus Dur, habis Gus Dur Ibu Mega, habis Ibu Mega Demokrat. Padahal waktu itu partai pemenang Golkar, habis itu partai pemenang PDIP, habis itu partai pemenang Demokrat. Demokrat bertahan hanya 10 tahun, ganti lagi. Kalau di zaman Orde Baru itu sampai 30 tahun, 32 tahun. Golkar berkuasa. Setelah itu SBY selesai masa kepemimpinannya digantikan oleh Pak Jokowi. PDIP yang berkuasa. Sudah hampir 10 tahun juga barang ini. Jadi hati-hati nih, ada silih bergantinya ini kira-kira. Kalau kita lihat sejarah ya, sejarah dari pasca reformasi, ya partai itu berkuasa paling maksimal 10 tahun, setelah itu udah berganti lagi. Nah, pertanyaan berikut, apakah ini bertahan sampai 15 tahun? Wallahu alam bisawab, saya nggak tahu, gitu. Tapi ini saya runut dari sejarah, bukan apa yang Bahlil bicarakan, tapi apa yang sejarah kita lakukan. Gitulah. Nah, sekarang saya mau cerita nih. Ada semua, saya bermimpi waktu itu, saya katakan untuk teman-teman, saya kan aktivis. Aktivis itu, saya kebetulan di kampus saya ketua BEM, dulu masih ketua senat dulu. Dari Kepmen 045 menjadi Kepmen 155. Jadi perubahan dari nama senat ke BEM, waktu itu di Bandung pada tahun 99-2000, salah satu yang menghadiri rumusan itu, yang mewakili Provinsi Irian Jaya adalah saya. Jadi saya bagian dari pelaku sejarah itu. Yang kemudian sekarang kalian ada DPR-nya itu kan, apa namanya sekarang? DPM. Mana ada dulu DPM? Nggak ada. Itu akibat dampak daripada reformasi. Itu dampak reformasi. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa demokrasi kita terbalik menjadi zaman Orde Baru, maka sesungguhnya kita rubah lagi BEM dan DPA, tidak ada. Karena itulah ciri daripada organisasi intrakampus di zaman Orde Baru. Nah, apa yang saya mau sampaikan ada di semua. Dulu saya berpikir saya mau jadi orang kaya aja. Saya capek miskin soalnya. Udah kurus, dulu kan saya kurus sekali. Udah kecil, hitam pula gitu kan. Kita di Papua, saya kan orang fak-fak, kuliah di Jayapura, nggak ada keluarga, tinggal di asrama. Mau makan aja harus pikul air. Ke senior-senior itu kalau kita bikin surat kepada senior-senior, jangankan senior nangis, Tuhan pun akan nangis melihat surat kita. Dan itu ahlinya ketua-ketua BEM membuat surat. Teriring salam Kanda Yunda, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Kanda Yunda selalu dalam lindungan dan sehat-sehat terus. Mulai bikin masalah, habis itu baru bikin. Adapun kegiatan kita maksud ABCD, baru di bait berikutnya.
Kami sangat menyadari tanpa partisipasi bantuan Kanda Yunda, maka kegiatan ini tidak akan bisa terlaksana. Semoga Kanda Yunda tergerak hatinya untuk membantu dalam melancarkan aktivitas kami di kampus atau di organisasi ekstra. Ini rumus baku dari sebelum saya lahir sampai sekarang masih tetap. Itu masih tetap. Apa yang saya mau sampaikan untuk adik-adik semua? Saya waktu itu berpikir, saya mau berhenti di kemiskinan. Capek. Sudah baju cuma 3, makan susah. Kita mau lihat cewek-cewek gak suka gitu kan. Jangan kan cewek suka, cowok pun gak suka sama kita. Udah kurus gitu loh. Maka kemudian saya jadi pengusaha. Saya jadi pengusaha. Dan jadi pengusaha itu ternyata enak. Saya mau ceritakan ini sampai kemudian saya jadi menteri. Karena independensi itu sebenarnya terletak ada pada 2 hal. Tapi saya ceritakan. Saking idealismenya saya di kampus, saya nggak mau diatur senior. Mana bisa orang atur saya dulu. Kampus rektor pun saya demo. Karena saya masih ingat, karena saya kuliah 6,5 tahun, saya mau ujian. Karena waktu itu sebenarnya saya sudah DO. Tapi istri saya, pacar saya waktu itu, memberikan syarat untuk saya. Kalau kamu menikahi saya, maka harus selesai S1. Wah berat barang ini kan. Ini pekerjaan paling berat. Ada satu mata kuliah saya, yang waktu itu saya paling benci itu mata kuliah. Dan sekarang berguna. Kamu tahu apa mata kuliah itu? Bahasa Inggris. Saya tidak suka sekali dulu itu. Dan dosennya saya paksakan bagaimana dia harus memberikan saya nilai C. Tahun itu bos. Mungkin juga dosen waktu itu tidak memberikan nilai kepada saya. Tapi kata rektorat, udah capek ini orang kita lihat. Tiap hari mukanya ada terus. Keluarkan dia penyakit di kampus ini kira-kira begitu. Dan kemudian saya selesai kuliah. Saya jadi pengusaha teman-teman. Banyak orang yang berpikir bahwa tidak mungkin orang yang mau jadi pengusaha itu kan ini bagian dari cita-cita reformasi. Reformasi ini pejabat sudah berganti, konglomeratnya nggak berganti-ganti. Yang kayak itu lagi. Yang bertambah cuma anak cucu cecenya segala macam. Maka kemudian saya jadi pengusaha. Ternyata jadi pengusaha itu enak bos. Punya duit bisa gertak pemerintah. Sudah gitu bisa ngatur-ngatur aktivis sedikit. Apalagi senior kan gitu. Dinda di mana Dinda? Mulai Dinda olah kita. Kanda begini Kanda. Ini. Ya kan? Ngolah lah kita kan. Kanda. Sudah tahu jawaban, tapi ini begini Kanda. Kanda aduh ini Dinda sibuk sekali. Coba besok bisa gak tidak Kanda? Ya ilmu ini sebenarnya ilmu turunan juga. Kita tahu adik-adik lagi buat kita sur. Lagi goreng-goreng kita, tapi kita sur juga dengarnya kan udah lama kan kira-kira. Nah kemudian saya jadi pengusaha. Yang saya olah siapa? Senior-senior saya. Senior-senior GMKI, senior-senior PMII, senior-senior HMI. Karena kita kalau komitmen di kampus itu kan komitmen aktivis itu kan kekeluargaan. Betul kan? Selama itu senior yang benar. Bukan senior yang Abu Nawas. Abuleke. Abuleke itu bahasa Papua bilang nggak jelas itu orang kira-kira. Nah, saya jadi pengusaha kemudian saya jadi ketua umum HIPMI di pusat. Dan kemudian saya jadi menteri. Apa yang saya mau sampaikan kepada adik-adik semua? Masa depan bangsa ini hanya bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi muda yang menyiapkan diri untuk mengabdikan dirinya secara utuh kepada Ibu Pertiwi. Siapakah mereka? Ya kalian-kalian ini, aktivis ini. Karena yang tahu betul tentang bagaimana membangkitkan dan memperjuangkan hak rakyat hanyalah orang-orang yang pernah belajar dan mau untuk bagaimana membangun dan membantu rakyat kita lewat program-program kebijakan. Nah, ketika saya jadi menteri, teman-teman, mulai saya berpikir, saya buat kebijakan. Karena saya jadi menteri investasi, saya bilang tujuan saya menciptakan lapangan pekerjaan. Karena semua generasi muda ini butuhkan lapangan pekerjaan. Di era ekonomi global yang tidak menentu, adik-adik semua, ada nggak slide saya ya? Kalian bawa nggak? Supaya jangan sampai kalian bilang saya ngecap terus. Ah ini agak intelek dikit.
Ada semua, ekonomi global dengan geopolitik yang tidak menentu, ini sangat ribet sekali. Perang dagang China dan Amerika. Belum selesai muncul COVID. COVID belum selesai, baru memulai pemulihan pandemi, kita udah memulai pemulihan ekonomi, perang antara Ukraina dan Rusia. Belum selesai Ukraina dan Rusia, lahir lagi apa yang disebut dengan perang Israel dan Palestina. Tapi di tengah ekonomi yang begini ribet, saya punya waktu berapa menit tidak? Jangan terlalu lama, 10 menit cukup. Pasti saya tahu mereka mau protes saya banyak. Dan saya minta forum ini, kalian boleh kuliti saya ya. Ini live. Kalian bicara pemerintah punya baik maupun tidak baik, saya siap untuk memberikan penjelasan di depan keluarga besar saya yang notabene adik-adik saya yang hari ini hadir. Kalian mau protes apa saja, bebas. Makanya saya pakai baju jeans ini. Jadi jangan kalian pikir bahwa pemerintah itu anti kritik. Enggak, kritik aja enggak apa-apa. Orang yang anti kritik itu adalah orang yang tidak pernah berproses dalam dialektika dunia pergerakan. Nah, apa yang terjadi ada semua? Ekonomi Indonesia tumbuh 5,3%, 5 sampai 5,3% dengan inflasi di bawah 3%. Ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia dan Indonesia salah satu di antara hanya 3 negara yang pertumbuhan ekonominya di atas 5%. Ini Indonesia, Bung. Dan kita punya GDP sekarang terbesar nomor 16 di dunia. Makanya kita masuk dalam negara-negara G20. Ini saya membuka ini untuk kalian supaya ini masa depan gitu loh. Supaya ini pertanggungjawaban moralitas saya kepada adik-adik saya yang sebentar lagi akan menggantikan saya dalam waktu mungkin 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Dan saya yakin kalian lebih baik daripada saya. Nah, kemudian investasi bagaimana? Investasi kita di 2020 itu hanya 825 triliun. 2021 COVID Presiden minta harus 900 triliun. Kita naikkan menjadi 901 triliun. 2022 Presiden menaikkan dari 901 triliun menjadi 1.200 triliun. Sebagai syarat untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Kita mencapai 1.207 triliun. Dan di tahun 2023 kita harus punya target 1.400 triliun rupiah. Dan insya Allah saya janji kepada adik-adik bahwa, mana slide-nya? Kenapa saya bicara slide lain? Kau ini kacau ini. Ini bisa saya SP3 kalian ini. Ini sudah lewat ini. Memang kurang asam betul. Biasa. Ya, jadi tahun 2023 insya Allah akan saya janji kepada kalian akan kita bisa mencapai 1.400 triliun rupiah. Lapangan pekerjaan kita ciptakan 1.300.000. Ini hanya untuk sektor manufaktur langsung di luar hulu migas, di luar sektor keuangan dan di luar UMKM. Ini untuk apa? Untuk adik-adik semua. Karena angkatan kerja per tahun 2.900.000. Kalau PNS, TNI Polri hanya bisa terima tidak lebih dari 1 juta orang per tahun. Bayangkan kalau tidak ada investasi dan pencipta lapangan pekerjaan, kita mau jadi apa semua? Mau seluruh perguruan tinggi akan menjadi pabrik pengangguran intelektual. Dan saya sebenarnya sih kalau yang nganggur itu S1, S2, nggak apa-apa. Yang penting jangan anak-anak BEM, jangan HMI, jangan Cipayung Ples. Itu berbahaya negara ini saya mau sampaikan. Berbahaya negara ini saya mau sampaikan. Karena hobi mereka adalah kalau tidak kita naikkan orang, kita turunkan orang. Berbahaya, itu yang saya takuti. Saya sering sampaikan kepada Presiden, Pak, saya bisa menghadapi 20.000 mahasiswa yang bukan aktivis. Tapi jangan berikan saya 100 mahasiswa yang aktivis. Bisa jadi rusak ini bangsa, Pak. Saya bilang. Iya. Dan saya tidak ingin itu ada di semua. Maka fokus pemerintah adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan besar-besaran.
Maka ke depan yang kita dorong adalah hilirisasi. Dan dari investasi ini yang paling besar negara masuk yang mana? Coba ada negara-negara yang masuk. Ini supaya kalian tahu nih, supaya jangan dibilang Cina terus. Ini negara yang paling banyak masuk Singapura. Kementerian Republik ini yang bisa punya data ini cuma Kementerian Investasi. Yang lainnya kalau sama itu copy paste. Yang pertama itu adalah Singapura. Tapi jangan kalian kaget. Singapura ini 12 billion US dollar dalam 2022. Tapi ini sebagian uang orang Indonesia. Sebagian uang orang Indonesia. Habis itu Tiongkok, Hong Kong, kemudian Korea, Jepang, Amerika, dan Eropa. Jadi kita juga merata adik-adik semua. Jadi nggak benar kalau ada fitnah terus yang bilang bahwa ini investasi dikuasai oleh satu negara tertentu. Buktinya ini. Jangan provokator masuk kampus. Gitu loh. Dan kalau ada provokator masuk kampus, sampaikan ke saya. Saya ajak dia mau debat di mana saja. Mau buat mimbar bebas, ayo. Saya akan datangi. Di UGM, di UI, di mana saja. Ketika orang berbicara tentang investasi, kasih tahu saya. Saya akan datang. Siapapun dia orangnya. Termasuk senior-senior saya. Supaya kita melihat mana kader independensi dan idealis sampai sekarang. Dan mana yang sudah lentur. Saya yakin kepada kalian, saya tidak pernah menggadaikan idealisme saya kepada siapapun untuk Ibu Pertiwi, Nusa Bangsa. Nah, apa yang harus kita lakukan ke depan ada semua? Negara kita ini kan mau menuju negara Indonesia emas. Bonus demografi puncaknya 2030-2035. 60% penduduk usia produktif. Persoalannya adalah kalau usia produktif, mereka ini kita mau salurkan kemana? Dan ingat loh, masa emas itu ada pada kalian. Abang ini usia sudah hampir 50 lah, 47 tapi masih muda juga lah kira-kira ya. Masih boleh lah, masih pakai jeans begini kan masih bisa lihat yang bagus-bagus berdiskusi kira-kira begitu. Jangan Pak Yuki pikir sudah yang lain lagi Pak Yuki. Ini oligarki Pak Yuki nih. Ini Pak Yuki ini oligarki konglomerat dia nih. Tapi saya mau sampaikan untuk kalian, oligarki itu juga enak. Guyon ya, guyon. Ini live ya. Live ini bahaya. Nanti saya kayak Pak Zulkifli Hasan lagi, bahaya saya nanti. Kita ini dulu waktu saya aktivis, waktu miskin, lihat mobil bagus kita marah, mau lempar aja itu mobil. Apalagi kalau pakai mobil pengawalan, paling benci saya. Paling benci saya. Begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan bintang 5 boleh, enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, patir juga barang ini ya kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Saya mau sampaikan aja. Memang barang-barang enak ini membuat cemburu semua orang. Saya mau sampaikan. Makanya orang yang punya jabatan juga, kalau ada partai yang masih ingin berkuasa, tiba-tiba nggak mau berkuasa, ada fitnahnya macam-macam, ya wajar saja itu terjadi. Gitu loh. Sudah sampai di mana ini? Oke, ada semua. Ke depan, kita akan membangun hilirisasi. Hilirisasi itu kita berikan nilai tambah. Kita punya sumber daya alam ini, kita ekspor barang mentah terus, adik-adik semua. Ini barang mentah terus yang kita ekspor. Sampai kapan negara ini mau ada nilai tambah? Dari sejak sebelum merdeka sampai 2014 kita ekspor raw material. Ini contoh adik-adik semua ya. Nikel, kita punya nikel, itu waktu saya masih pengusaha saya juga ekspor nikel. Itu tahun 2017-2018 ekspor kita hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita stop ekspor, bikin hilirisasi, bikin baterai, bikin baja, bikin stainless steel, bikin di mana-mana. Sekarang nilai ekspor kita berapa? 33 miliar US dollar. Naik 10 kali lipat. Inilah yang Eropa marah-marah kita dek. Ini yang Uni Eropa marah-marah kita bawa kita ke WTO. Maunya mereka itu kita kirim barang mentah terus, kita dijajah terus secara ekonomi. Saya katakan, Bung, yang jadi menteri investasi ini bukan profesor doktor dari Harvard.
yang jadi menteri investasi ini kuliah dari kampung dan anak orang miskin. Jadi miskin aja tidak takut, apalagi kaya kau mau gertak-gertak. Kau stop gertak-gertak. Negara ini bukan bagian daripada negara jajahan dari Eropa atau dari mana saja. Kita harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sesama negara yang merdeka. Itu adik-adik semua. Dan kita dibawa ke WTO. Saya tanya Presiden Jokowi, Pak bagaimana Pak? Mas Bahlil, lawan. Yang tahu urusan negara kita, bukan mereka. IMF aja merekomendasikan untuk mempertimbangkan dalam rangka pelarangan komoditas. IMF. Pak Jokowi bilang apa? Mas Bahlil, lawan. Jangan mereka sok ngatur negara kita. Itulah kemudian orang-orang itu, ada oknum-oknum juga yang mau peralat ini negara untuk tetap kita membuat ekspor. Tapi Pak Presiden Jokowi mengatakan, tidak, kita harus berdaulat dan berdiri di kaki sendiri dalam pengelolaan sumber daya alam lewat hilirisasi. Ini ada semua, ini energi hijau semua ini. Makanya sekarang ke depan, ini kita bikin baterai mobil. Ke depan kan mobil-mobil itu semua kan pakai baterai. Nah kaitannya tadi malam ada kaitannya dengan ada pertanyaan cawapres semalam ya Pak Yuki ya. Ini Pak Yuki oligarki ini. Semalam itu kan ada pertanyaan. Jadi sekarang itu kan dunia sudah bicara tentang carbon trade. Orang sudah bicara tentang storage carbon capture. Jadi kan pemanasan global. Ini kan dunia sekarang. Ini bisnis baru. Nah ini harus CO2-nya itu harus ditangkap masuk ke tempat penyimpangan. Nah tempat penyimpangan itu adalah X dari sumur-sumur minyak dan gas. Di Indonesia itu salah satu cadangannya terbesar. Nah pertanyaan semalam salah satu cawapres, ke cawapres yang satu itu kan dia tanya, bagaimana Anda membuat regulasi terkait dengan karbon dan CCS? Nah ini bahaya juga kalau capres yang nggak ngerti karbon dan CCS kan gitu. Sementara ini bagian daripada investasi besar. Ini investasi green, adik-adik semua. Dan ini di masa kalian, jadi karbon CO2-nya itu ditangkap, kemudian dimasukkan disuntik dengan alat di sumur-sumur X, minyak dan gas. Ini potensi yang kita punya adik-adik semua. Dan saya pikir ke depan Indonesia harus tetap menjadi negara yang disegani. Kita harus ke depan bisa mengembangkan sawit kita kan sudah di B35 sekarang Pak Yuki ya. Dulu itu CPO kita di-ban di Eropa, dilarang ekspor. Sekarang CPO kita pakai dalam negeri untuk pengganti solar, substitusi solar menjadi B35. Setiap tahun 15 juta ton untuk konsumsi dalam negeri supaya harga petani kita naik. Nah ini kira-kira adik-adik semua dan saya pikir Adinda moderator, demokrasi ini saya pikir silakan aja, ini bebas. Ini sebagai saran aja. Ekonomi Indonesia ini akan baik kalau stabilitas politik akan bagus. Tidak ada presiden di Indonesia yang nggak bagus, semuanya bagus. Mereka hebat pada masanya masing-masing. Bung Karno berhasil mendirikan bangsa kita. Pak Harto berhasil membangun sebagai bapak pembangunan. Pak Habibie mampu menyelamatkan dari krisis. Gus Dur mampu membawa Indonesia yang melanjutkan tongkat estafet dari Pak Habibie. Ibu Mega melanjutkan estafet dari Pak Gus Dur dengan berbagai macam prestasinya. Prestasi. Pak SBY 10 tahun luar biasa prestasinya, mampu menyelesaikan masalah-masalah besar di Aceh, tsunami dan segala macam dan berbagai macam pembangunan. Pak Jokowi mampu menyelesaikan infrastruktur yang juga melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Pak SBY dan sebelumnya. Tidak ada itu dinda pemimpin yang tidak melanjutkan pembangunan dari sebelumnya. Itu sama dengan membangun negara baru itu namanya. Sama dengan kalian kan ketua-ketua BEM. Ketua BEM yang satu melanjutkan program ketua BEM sebelumnya. Kenapa ini ada sabotase kan? Bahaya sekali ini.
Nah benar ini. Kau ini nggak ada capres-capresan di sini. Ini kita lagi pidato enak gimana sih? Ini atau panitia belum bayar ini? Ini sengaja nih panitia supaya seniornya datang supaya memahami ini. Pak Yuki selesai terjemahkan itu belum selesai kelihatan pembayaran ini. Ya, ini kalau kita inilah kalau pengusaha begitu kita bicara uang keluar dia. Jadi tidak ada Dinda. Semuanya itu akan terus berkelanjutan untuk bagaimana membangun semua yang sudah baik. Kita tambah perbaiki. Yang belum ada ya kau buat baik-baik lah. Jangan bangunin saudara kau rubuhkan. Kira-kira begitu. Dan terakhir dari saya, tolong jaga kampus baik-baik. Jangan ada satu partai politik atau satu capres manapun yang masuk merusak independensi dan sifat intelektualitas dari adik-adik semua. Jangan, biar aja kalian bebas memilih. Sekali lagi saya katakan bebas. Silakan aja. Yang penting jangan mau diprovokasi. Karena ada kesan sekarang saya melihat mereka mau bangun gerakan untuk seolah-olah seperti tahun 98. Ini intelijen saya mengatakan. Mereka memperalat mahasiswa untuk membuat gerakan dalam rangka memenuhi target-target politik mereka lewat kampus. Adik-adik semua, itu menurut saya semu. Pilih aja, kalau ada yang kalian calon suka, pilih. Kalau enggak, jangan pilih. Tapi jangan rusaki bangsa ini. Setuju enggak? Itu loh. Jadi kalau orang masih mempersoalkan tentang aturan, ini saya mau cerita juga. 2004 itu capres kita ijazahnya harus S1. Benar ini, baca itu. Tapi undang-undang dirubah SMA boleh. Enggak ada yang ribut. Tahun 2009, undang-undang kita capres harus 35 tahun. Habis itu dirubah menjadi 40 tahun. Enggak ada yang ribut. Sekarang sudah enggak ada yang ribut. Mau buat ribut lagi. Yang tua merasa lebih pintar daripada yang muda. Macam mana ini hidup? Tadi malam ternyata terbolak-balik semua ini barang. Jangan terlalu anggap remeh anak muda. Dan jangan terlalu menganggap bahwa kampus besar lebih hebat daripada kampus kecil. Dan jangan merasa bahwa karena tamatan luar negeri lebih hebat daripada tamatan Indonesia. Enggak ada bos. Kampus tidak menjamin kualitas seorang mahasiswa. Yang menjamin kualitas mahasiswa adalah mahasiswa itu sendiri. Saya punya kampus itu di Google aja enggak ada. Ya. Saya punya kampus di Google aja enggak ada S1 saya. Tapi kualitas belum tentu kalian yang kuliah di kampus-kampus hebat ini mengalahkan saya. Makanya kayak tadi malam. Jangan profesor doktor merasa yang anak kecil nggak mengerti apa-apa. Dibalik-balikin barang ini. Saya punya keyakinan mungkin kalian lebih pintar juga daripada saya. Jadi jangan kita underestimate orang. Sama barang ini seperti kita pacaran. Kalau kau tidak suka, jangan kau sayangi saya. Tapi kau juga tidak boleh memaki saya. Ini kan ada etika. Tapi kalau kau sudah putus saya, wajar saya benci kamu. Hidup kan begitu aja bos. Jadi kalian, saya punya keyakinan 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kalau generasi kalian sekarang yang salah satu di antaranya bisa lolos jadi pemimpin, maka dia memotong 3 generasi. Dan termasuk generasi saya pun akan siap-siap untuk di pinggir. Dan saya perserahkan kepada adik-adik untuk kalian maju di depan. Dan kami sebagai tutururi handayani untuk hormat kalian secara baik. Itu baru pemimpin. Jangan karena sudah merasa kursi empuk, nggak mau bagi-bagi itu kursi. Maunya itu lagi, tua-tua lagi, udahlah kita ngerti aja lah. Andaikan hari ini ada semua, ada senior yang rela untuk disandra demi membuka jalan
untuk kalian, menjemput masa depan kalian, untuk anak muda mengambil alih kepemimpinan bangsa, maka saya siap sebagai senior yang siap untuk disandra itu. Untuk kebaikan anak muda. Udah cukup lah. Ini generasi kalian kok. Banyak presiden di luar negeri yang usianya 36 tahun, 32 tahun, 37 tahun. Masa kami yang tua-tua ini masih tetap merasa bahwa masih muda terus? Itu namanya paksa muda namanya. Jadi itu kira-kira adik-adik semua ya, yang bagus, yang muda-muda dua-duanya muncul bagus. Kalau yang tidak bagus, yang tua muda, yang penting jangan yang seperti yang kalian maksudkan itu. Ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!